Terima kasih. Silakan Bu Nina. Ya, terima kasih Pak Slamet Supri. Siang hari ini masih belum beranjak dari Januari, tentu saja saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua, khususnya teman-teman di Inti Pesan. Karena saya mendapatkan info tahun baru ini Inti Pesan menyelenggarakan sebuah festival soft skill. Saya memandang ini cukup strategis, Pak Slamet, juga Pak Kus. Pak Kus sudah hadir tentu ya, ada mungkin tapi belum kelihatan. Pak Kus adalah dirutnya Inti Pesan. Kami ucapkan ada ya, oke. Salam hormat Pak Kus, bahwa ya, Bu. Terima kasih. Saya off kamera. Oke, baik Pak Kus. Pak Kus, kami ucapkan selamat atas ide Inti Pesan untuk kemudian membuat festival yang langsung straight to the point untuk pengembangan SDM unggul. Ini Pak, dalam konteks SDM adalah menggodok yang namanya soft skill. Soft skill ini yang namanya, hormat saya Pak, soft skill ini abstrak, tetapi memang harus terus diberikan ya Pak kepada talenta-talenta kita, khususnya talenta korporasi. Jadi sebuah kesempatan yang bagus. Saya juga harus sepertinya agak telat saya nge-share ke teman-teman internal Antara karena festival ini sudah berlangsung sejak hari Senin dan hari ini adalah hari terakhir. Menurut saya materinya semua bagus. Dan yang lebih bagus lagi ya karena kita bisa bergabung secara free gitu ya. Nanti lebih ditingkatkan lagi nih Pak, hadir teman-teman Antara ini. Antara nih kalau singkatannya Golkar biasanya Pak, kalau disenggol mekar. Jadi wilkat atau kalau dijawel mangkat gitu ya. Jadi kalau di-share tentu teman-teman kami ini hadir banyak teman-teman kepala biro. Jadi kalau ada pesan-pesan yang memang related biasanya jaringannya sudah menyebar across country. Minimal adalah teman-teman jadi tahu di seluruh Indonesia kalau memang ada pelatihan Inti Pesan. Oke. Sebentar, langsung saja deh kalau gitu. Saya izin kembali sharing kreatif and inovatif atau innovation skill. Baik. Oke, teman-teman kelihatan ya? Sudah ya? Terlihat Ibu. Siap. Oke, baik. Jadi sore ini kita ngobrol yuk tentang keterampilan berkreasi dan keterampilan berinovasi. Kira-kira apa sih? Sebagian teman-teman atau sebagian kita kadang-kadang udah nggak pede duluan. Aku orangnya nggak kreatif, kamu deh yang kreatif gitu. Kadang-kadang gitu. Nggak tahu ya ada inovasi apa ya kira-kira ya. Kayaknya semuanya semuanya udah lancar. Sering teman-teman mengatakan seperti itu. Sebetulnya kalau katanya seorang penulis dari Amerika yang namanya Dan McCollum itu, creativity ini is not a mood. Jadi bukan sekedar mood ya, nggak mood ya nggak kreatif gitu ya. Creativity juga bukan bakat-bakatan. Kalau ini pasti semua orang rasanya nggak kreatif, padahal belum tentu. Jadi bukan hanya sebuah hadiah dari Yang Maha Kuasa tentunya, tentu ada unsur itu juga gitu ya. Tetapi sebetulnya kreativitas ini adalah nature atau sebuah alam yang ada di kita. Bahasa gampangnya adalah semua kita ini bisa menjadi orang yang kreatif. Katanya begitu. Dan kreativitas ini tentu saja kenapa kita soft skill ini perlu kita ketahui, karena keyakinan bahwa semua kita, apalagi dalam kurung kalau kepepet, itu biasanya kreatif, biasanya inovatif, bahkan selebihnya adalah seringnya bisa menghasilkan dan tentu saja menjadi semakin produktif. Di era saat ini, di mana kita tidak dibatasi oleh ruang, gerak, dan waktu, semuanya ini terdistrapsi, semua sudah harus digital, kreativitas ini adalah sebuah keharusan. Inovasi adalah kelanjutan dari kreativitas itu. Nah, mungkin
Saya izin selalu akan saya tampilkan foto-foto premium Perum LKBN Antara karena ini adalah core kompetensi dari Antara sebagai kantor berita. Pak Kus, Pak Slamet Supri dan teman-teman yang lain, silakan kunjungi antaranews.com untuk berita yang langsung dari sumbernya, dan tentu saja silakan antarafoto.com untuk dilihat karena di situ semua foto kami adalah premium gitu ya. Ini mungkin saya akan take out dulu, saya hentikan sampai karena ini slide-nya saya diminta untuk cerita dulu sama saya sendiri maksudnya untuk experience sharing session. Nah, jadi saya take out dulu. Tadi foto yang ditampilkan di dalam slide itu adalah foto premium Antara yang diambil dari kegiatan Mandalika kemarin di Nusa Tenggara Barat, di mana kita adalah official media juga di sana. Alhamdulillah, silahkan kalau mau dibuka antarafoto.com nih teman-teman yang di luar Antara dan nikmati foto cerita yang banyak di sana. Nah, saya ingin bercerita. Ini kan ceritanya tentang yang mungkin Pak Dahlan Iskan. Saya kenapa harus menceritakan ini karena this is the real true story dari saya sendiri gitu ya. Dan dari situlah saya kemudian diberikan ucapan terima kasih oleh direktur utama saya pada waktu itu. Saya masih berkantor di Kemayoran, belum berkantor di Gambir seperti saat ini. Karena saya dinyatakan terima kasih Bu atas kreativitasnya. Nah, jadi saya ingat, saya harus membagi cerita itu kepada teman-teman siang hari ini. Jadi di zaman Dahlan Iskan, itu semua BUMN itu digilir Pak, hampir semua ya, oleh Pak Menteri untuk menjadi tempat lokasi rapat beliau dengan para deputinya. Saya ingat itu. Dan itu kejadiannya adalah setiap hari Selasa. Jadi memang Menteri Dahlan Iskan pada waktu itu meminta agar semua direksi BUMN menyelenggarakan rapat direksi atau radirnya itu di hari Selasa pagi. Kenapa? Habis olahraga dari Monas, Pak Dahlan Iskannya suka-suka beliau mau mampir kemana. Tapi memang sih kita diberitahu biasanya 2-3 hari sebelumnya. Waktu itu sekitar tahun 2012. Saya baru Pak oleh kantornya Perum Jamkrindo dari Mataram, saya ditarik ke Jakarta dan saya saat itu adalah GM umum atau kepala divisi umum lah. Cukup shock sebetulnya saya dari daerah promosi lah kira-kira promosi, tetapi challenge-nya luar biasa pada waktu itu mana saya diminta untuk menyiapkan. Jadi berita itu saya terima di hari Kamis kalau tidak salah. Selasa depan Pak Menteri rapat di Jamkrindo. Kira-kira begitu. Ini kalau bahasa saya ke teman-teman saya sekarang ya glodak.com ini. Langsung saya menyiapkan diri. Apa yang saya lakukan adalah saya menelpon teman-teman BUMN lain yang sudah pernah welcoming Menteri. Gitu ya. Jadi dari situ saya dapat kabar bahwa Pak Menteri sukanya yang godok-godokan. Jadi kita nanti nyiapinnya telo godok, singkong godok, rebus-rebusan gitu ya. Nah, itu dari sisi konsumsi. Yang bikin saya deg-degan adalah Pak Menteri ini akan selalu melihat kamar mandi yang terdekat dengan ruang rapat. Dan yang paling bikin saya tidak bisa tidur hari itu adalah Pak Menteri biasanya akan melihat ruangan yang dia samperin suka-suka dia mau di lantai berapa. Mau di mana yang jelas dia akan ke kamar mandi, dia akan ke tangga darurat, dia akan ke gudang kalau ada, dan dia akan ke ruangan yang di dekat dia. Tidak ada ruangan lain kecuali di lantai 1, Pak, yang merupakan ruang rapat paling bagus. Ruang rapatnya gede gitu ya. Ada di lantai 1, dan kebetulan di lantai 1 itu adalah lantai semua direktur. Saat itu kami memiliki 4 direktur. Itu saya tidak bisa tidur. Yang kenapa? Mohon maaf, kita tahu Pak Dahlan Iskan sangat tidak suka dengan perokok. Seluruh direktur saya pada waktu itu lelaki dan mereka semuanya adalah smoker. Kadif umumnya bingung saya waktu itu Pak. Ya, tetapi saya tidak boleh bingung. Jadi saya harus konsentrasi. Tetap penyelamatan saya adalah mengerahkan teman-teman umum untuk
supervisi semua lantai. Kami ada 10 lantai untuk disupervisi, dan khusus perhatian adalah di lantai 1, tempat rapatnya menteri yang sudah kita siapkan, harus semuanya on gitu ya. Spidol ada, penghapus ada. Waktu itu kan masih belum digital sekali, kami belum punya layar-layar gede gitu, jadi semuanya sudah siap, bersih, bebas rokok. Yang saya khawatirkan adalah kalau menterinya nengokin direksinya. Jadi waktu itu saya dan teman-teman umum langsung belanja exhauster, Pak. Belanja juga fan. Kenapa? Itu kita ungkep itu kamarnya, ruangannya direksi supaya tidak ada bau rokok. Khawatir kami kalau ketahuan bapak-bapak direksi, ya mohon maaf ya, mungkin terjadi di BUMN lain, merokok di tempat kan gitu ya. Jadi itu saya lakukan. Kemudian saya juga meminta daftar dari Kementerian BUMN deputi. Saya sangat khawatir kalau nanti satpam saya termasuk para petugas dan tim saya tidak mengenali siapa pejabatnya. Itu saya ambil dari internet oleh tim, kemudian kita print out, hari Jumat kita kumpulin semua OB, semua satpam, semua cleaning service, dan kita kasih tunjuk bahwa hari Selasa pagi jam 7 ini kita akan terima tamu, ini tamunya yang akan datang. Dan ini Pak Menterinya, jangan sampai salah sambut. Itu yang saya betul-betul wanti-wanti ke teman-teman waktu itu. Saya pimpin sendiri timnya, Pak. Saya pimpin sendiri timnya untuk mempersiapkan kedatangan Pak Dahlan Iskan di Jamkerindo. Nah, hari Senin saya sejak pagi, jadi Sabtu Minggu ngebut Pak, itu ruangan dibersihkan terus semua. Jadi kita konsentrasi di lantai 1, semua tangga darurat kita bersihkan. Biasanya teman-teman pada nyimpen rokoknya di situ, itu kan kita bersihkan. Nah kemudian saya jadi ingat gitu ya, di hari Senin sudah sore, ini teman-teman sudah mau siap karena harus datang pagi Selasanya. Senin sore saya ingat kejadian waktu saya rame-rame jadi panitia di kampus pada long time ago, waktu saya di kampus kan tahun 90-an gitu ya. Saat itu kami mau ngundang alumni gitu ya, terus kita bingung mau bikin apa nih kenang-kenangan buat alumni. Waktu itu yang saya ingat, panitia membeli kanvas untuk kemudian alumni yang hadir tanda tangan, kirim pesan, kira-kira begitu. Nah itu melintas Pak ke saya. Jumat sore saya minta satu teman, sampai sekarang saya jadi ingat teman saya itu, nggak tahu sudah pensiun atau belum ya Mbak Prita, Mas Heriansah, saya ingat waktu itu. Bang Heriansah tolong belikan kanvas. Semua orang sibuk mikirin pel segala macam biar ruangannya wangi, memastikan catering untuk hadirnya menteri semua, tapi saya pikirin itu di hari Senin sore. Dibelilah sama Mas Heriansah 2 Pak, 2 deh cukup, spidolnya siapin sekalian. Itu saya taruh di dekat ruang rapat. Maksudnya adalah setelah rapat selesai nanti Pak Dahlan Iskan ngisinya di ruang rapat. Tetapi ya udah itu terjadi. Sudah saya sedikit lupa. Nah, pada saat kemudian menteri datang semuanya berjalan dengan baik, menteri dan semua deputi sudah masuk ruangan, direksi masuk ke ruangannya masing-masing bersiap nanti kalau menterinya akan visit, kira-kira begitu. Tetapi saya tetap deg-degan Pak, gimana caranya agar Pak Menteri ini nggak perlulah ngelongok ruangan direksi saya. Saya khawatir masih kebau-bau rokok. Karena ada 4 ruangan yang kami sapu waktu itu. Jadi kebetulan karena saya adalah Kepala Divisi Umum dan juga menjalankan fungsi sekper, saya terus bersiap. Saya tempel itu Pak Menteri, waktu masuk ruangan saya standby di depan pintu. Begitu bapaknya keluar, nah ini momen yang ditunggu kan, Pak dia mau kemana gitu kan, dia mau kemana, dia bisa loh minta ke lantai 10, dia bisa minta ke lantai 7, tapi semua sudah siap, bersih. Yang saya lakukan sebelum dia bertanya, saya gandeng Pak Dahlan Iskan, Bapak kami sudah siapkan kanvas, mohon Bapak menuliskan menuliskan pesan untuk Jamkerindo di sini. Menang saya mungkin karena saya perempuan ya, jadi bapaknya ngintil, dia nggak tengok ruangan, dia ngintil saya di sebuah meja, saya sudah siapkan itu. Padahal ini di luar skenario Pak, tetapi saya berkeinginan supaya bapak ini tidak perlu ke ruangan yang lain di lantai itu. Jadi saya alihkan perhatian beliau. Setelah begitu, teman-teman yang lain mengabari direksi semua ngumpul dan Pak Menteri kemudian kita grooming. Itu di luar skenario.
hanya pagi itu saya memberanikan diri karena semua direksi sudah siap di ruangannya. Saya hanya khawatir dia masuk ruangan. Alhamdulillah Pak, sejak itu Bapaknya menuliskan pesan, Deputi melanjutkan rapat, Pak Dahlan Iskan hanya nengok kamar mandi lantai 1. Setelah itu cukup kelihatannya saya kembali karena saya dipanggil, mungkin dipanggil Presiden atau sujud syukur Pak, tugas saya selesai. Dan alhamdulillah saya diucapi, kan senang banget Pak dikasih ucapan selamat sama Dirut gitu waktu itu, dijabri oleh Dirut. Waktu itu masih Pak Diding mengucapkan terima kasih Bu Nina, kreatif sekali. Kita sudah deg-degan Pak Menterinya ngelongok ruangan kita gitu. Itu kreativitas. Jadi itu muncul sebagai solusi dan saya munculkan karena saya kepepet. Saya tahu arahnya adalah supaya menteri tetap fine, tetap puas, tetap happy. Dan saya sudah siapkan semua tetapi menjaga supaya hal yang saya khawatirkan terjadi akhirnya tidak terjadi. Nah, itu adalah kreativitas. Kita berkreasi supaya apa yang kita khawatirkan tidak terjadi. Itu kan bagian dari solusi. Alhamdulillah, hari Selasa itu Menteri pulang dengan baik. Mereka sempat dahar juga di ruang rapat itu godok-godokan tadi. Deputi juga setelahnya pulang dengan baik. Bahkan setelah itu deputinya semuanya menuliskan pesan. Saya sangat mengingat bahwa itu adalah contoh dari kreativitas. Nah, teman mungkin kita lanjutkan lagi, itu baru satu contoh saya. Tetapi hal itu tidak ada untuk mengatakan bahwa kreativitas itu tertentu atau saya hanya menyombongkan diri saya kedatangan menteri dan saya sendiri yang memikirkan hal tersebut. Tidak, tetapi ini adalah sebuah pecutan supaya kita nauin apa sih sebetulnya yang disebut dengan kreativitas. Jadi lesson learn dari pengalaman tentang kreativitas dan inovasi. Mungkin kalau inovasinya belum ya. Sebelum saya bertanya, inovasi ini adalah kelanjutan dari kreativitas, teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya kreativitas, gitu ya, kita berkreasi atau kita bisa menuangkan ide kita, larinya adalah kepada solusi karena kita ngobrolnya adalah keterampilan kreativitas dalam korporasi, maka kemudian ini berubah menjadi inovasi. Nah, inovasi ini adalah sebuah kreativitas yang sudah memberikan manfaat dan digunakan orang lain. Kira-kira begitu. Kreatif, inovatif, ini nyambung. Kalau sudah inovatif, ini yang paling gampang contohnya adalah GoFood. Kenapa saya bilang GoFood? Karena Gojek sudah datang duluan. Gojek sudah jadi duluan, dia adalah sebuah bentuk inovasi bagaimana kita memanfaatkan Gojek ya, kita memanfaatkan ojek tetapi secara online. Nah, kenapa kemudian inovasinya adalah GoFood? GoFood ini muncul dari sebuah empati ternyata. Inovasi muncul karena kreativitas dan karena inovasi. Karena apa? Karena empati. Jadi ceritanya GoFood ini muncul pada saat tim Gojek atau petingginya Gojek, ya termasuk menteri kita, Mendikbud kita ya, dan beberapa teman ini suatu malam sedang rapat di sebuah tempat. Mereka saking asiknya rapat, mereka kelaparan. Kemudian disitulah muncul, wah kita lapar kok sudah malam ya. Solusinya apa nih? Bagaimana kalau kemudian dikembangkan? Akhirnya muncul dari empati itu, kalau kita ada di suatu tempat, kita ingin pesan makanan, maka kita bisa memanfaatkan GPS supaya radius tertentu terendus warung mana yang ada, warung apa yang buka. Itu sebetulnya kemunculan dari GoFood. GoFood muncul setelah Gojeknya ada, jadi dikembangkan lebih lanjut karena memang kondisi yang dialami oleh yang saya ceritakan tadi, beberapa teman di Gojek muncul untuk kebutuhan makanan, sehingga kemudian muncullah GoFood. Itu adalah inovasi. Yuk, saya take out lagi. Sekarang tentang inventif. Kalau inventif itu sesuatu yang ditemukan baru tetapi belum melekat ya. Jadi kreatif, inventif, inovatif. Inventif adalah invent atau sebuah penemuan. Kalau kreatif kan kata dasarnya adalah create atau menciptakan. Nah, saya sudah cerita dua hal yang utamanya tentang kreativitas dan inovasi. Boleh, silahkan sekarang kita interaktif, tuliskan di kolom chat apa menurut teman-teman kreatif dan inovatif itu. Silahkan. Yuk.
biar nggak ngantuk. Apa sih sebetulnya kreatif dan apa sebetulnya adalah inovatif? Oke, sambil kita tunggu. Masih malu-malu atau imajinasi? Oke. Terima kasih. Ini ada jauh sekali teman dari Natuna. Pak Chairman, terima kasih. Imajinasi. Jadi apa sih kreatif? Apa kreatif adalah, inovatif adalah, silakan untuk memudahkan. Kreatif adalah gagasan atau ide, sedangkan kalau inovasi sudah sampai tahap implementasi atau eksekusi dari ide. Baik, terima kasih. Yang lain? Satu lagi, setelah itu kita lanjutkan. Oke, terima kasih Mas Ravento. Kreatif dan inovasi ini adalah out of the box, betul? Kreatif adalah ide out of the box, mirip, betul juga? Baik. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya, tayangkan lagi slide yang sudah Ibu siapkan. Nah, ini boleh saya cerita, ini adalah gambar atlet PON kita Papua kemarin ya. Foto antara bagus-bagus sekali yang ada di Papua. Oke, nah ini adalah definisi kecil ya. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan ide, tadi sebagian teman sudah menjawab, termasuk memecahkan masalah dan memberikan solusi. Tidak untuk sombong, cerita saya tadi moga-moga pas, karena memang saya jadi ingat karena diucapkan terima kasih. Kreativitasnya membantu pencapaian tujuan. Nah, kreativitas selanjutnya adalah melahirkan inovasi. Nah, ini adalah beda yang cukup agak detail gitu kami sampaikan ke teman-teman, yaitu perbedaan antara kreatif dan inovatif. Kita boleh pelajari sama-sama. Yang pertama adalah dari definisi ya, parameter definisi. Ini kreatif adalah tindakan kemampuan untuk memahami sesuatu yang memang tidak biasa, sifatnya nggak orisinil. Jadi meng-create. Nah, inovatif adalah penciptaan sesuatu yang sudah memberikan nilai tambah bagi orang lain. Contoh gampangnya tadi adalah GoFood, kelanjutan dari kreativitas Gojek. Kemudian kalau kreatif ini adalah meng-create sesuatu untuk memberikan solusi. Nah, tindakannya seseorang yang kreatif ini bertindak dengan menyampaikan ide yang tidak biasa itu, idenya unik. Kalau yang orang inovatif ini seseorang menyampaikan ide baru yang kemudian dapat dikerjakan oleh orang lain, gitu ya. Kalau ukurnya, kalau kreatif memang sulit diukur. Ini kan agak cenderung namanya industri kreatif, larinya ke kuliner, ke kriya, ke fashion dan sebagainya. Ini ukurannya nantinya ke trendsetter ataupun trendingnya seperti apa. Tetapi kalau inovatif ini mudah diukur. Ada tolok ukurnya karena sudah jadi implemented kepada pekerjaan yang lain. Contoh tadi Gojek ke GoFood tadi. Nah, tanggung jawab. Dari sisi tanggung jawab, maka kreatif adalah ide kreatif tidak dibebankan tanggung jawabnya karena itu hanya pemikiran-pemikiran yang out of the box tadi, yang liar kira-kira. Tetapi kalau akan dijadikan inovatif, maka ketika kemudian kreativitas itu dijadikan menjadi ide, nah ini juga ada tekniknya. Mestinya ada kelas tertentu pasti, saya yakin di inti pesan. Seperti dengan design thinking dan segala macam, ketika diimplementasikan, maka tentu saja si kreatornya itu dapat dimintai pertanggungjawaban atau bahkan secara positif dapat diakui hakinya atau hak kekayaan intelektualnya. Nah, untuk ekspresi, maka tidak semua kreativitas itu sesuai atau bisa jadi inovasi. Tetapi kalau inovatif adalah setiap kegiatan yang inovatif adalah merupakan buah atau hasil dari sesuatu atau pemikiran yang kreatif. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah foto lain premiumnya Antara, yaitu di Jawi, Pacu Jawi kalau nggak salah, di Sumatera Barat, kayak karapan sapi gitu. Ini adalah beberapa hal manfaat kreativitas dan inovasi bagi kita semua, khususnya yang hadir saya lihat sebagian besar adalah pegawai, tetapi ini tidak menutup kemungkinan bagi para entrepreneur atau para pengusaha. Yang pertama, kalau kita berkreasi dan kita adalah inovatif, maka ini akan menghilangkan kita dari stres. Kita akan terus terjaga semangatnya, ya, menghilangkan kita dari tekanan-tekanan yang tidak perlu. Apalagi memang tentu saja disrupsi dan pandemi ini membuat kita sangat tanda kutip tertekan secara ekonomi, tetapi kalau kita tetap bisa berkreasi, maka hal ini akan membantu menyelesaikan
masalah tersebut. Yang ketiga adalah bisa meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah di kantor ini sangat penting kalau kita tim kreatifnya itu pasti bisa meningkatkan kerjasama antar tim ya. Karena kalau kreatif kan isinya agak ceria, mesti begitu. Nggak ada kreatif yang membuat murung, jarang. Biasanya membuat lebih semarak. Kemudian cepat menemukan peluang baru, dan orang yang kreatif ini biasanya bisa cepat cepat berpikir, noting the dots, jadi menggabung-gabungkan beberapa info untuk kemudian menjadi peluang baru. Dan tentu saja bagi setiap talenta, bagi setiap kita ini akan sangat membantu untuk pengembangan diri kita. Nah, apa sih ciri-cirinya Bu Dina untuk teman-teman yang kreatif dan inovatif? Yang pertama itu adalah memiliki ide atau karya yang cemerlang. Kemudian tentu saja dia fokus bekerja, atau kalau yang masih jadi student juga fokus belajar. Tentu saja dia akan menghargai waktu dan menggunakannya sebaik-baiknya, karena nanti akan ada resep saya praktis juga untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan pikiran-pikiran kita menjadi sesuatu yang kreatif. Kemudian selalu forward looking atau berorientasi ke depan. Tadi sudah ada yang menyebutkan imajinasi, kita silahkan bebaskan untuk berimajinasi tinggi karena ini akan memacu kreativitas kita. Dan kemudian karena kita bisa menghubungkan informasi, maka kita bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu, dan biasanya orangnya itu akan bisa self-motivated untuk maju dan juga growth mindset. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang kreatif dan inovatif. Ini masih gambar atlet PON ya, dari antara foto. Nah, ini gambar yang saya ambil, memang saya lihat ini sebuah kreativitas. Ini foto premium Antara yang ada di Manado. Jadi pada saat menjelang Natal, teman-teman di Manado ini penduduk yang di Manado memang ingin menyemarakkan Natal dengan mengecat rambutnya. Membuat foto seperti ini saja dari cermin ya, kemudian di foto, ini adalah dilakukan oleh orang salon dan kemudian ini mungkin diunggah di sosial media. Ini sebetulnya sebuah kreativitas. Hal ini akan kemudian memunculkan inovasi, gambar ini kira-kira begitu ya, akan memunculkan inovasi apabila kreativitas foto ini kemudian mendatangkan orang lain bisa datang ke salon tersebut, pingin dicat kayak mbaknya ini. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana mengubah kreativitas, memang kita harus melanjutkan kreativitas itu dengan sesuatu. Saat ini sudah banyak sekali kanal-kanalnya, seperti sosmed dan segala macam, bisa menjadi inovasi dan seterusnya. Gitu. Lanjut lagi, nah ini adalah gambar kriya ya. Gambar kriya yang saya ambil juga dari foto premiumnya Antara, ini merupakan kelanjutan juga dari kreativitas menuju inovasi. Tas itu nggak harus segitiga, nggak harus segi 4. Tas itu bahkan bisa cekung, bisa bulat segala macam, bahkan anyaman ini juga bisa menjadi bantal dan seterusnya. Itu sebuah kreativitas yang kemudian akan menjadi inovasi kalau dilanjutkan menjadi sebuah produk yang di masing-masing korporasi tentu akan ada alurnya bagaimana menciptakan sebuah produk baru. Nah, ini adalah mungkin apa yang saya pikirkan. Karena sharing siang hari ini sebetulnya secara teori bisa dicari di internet dengan mudah. Tetapi saya akan banyak membumbui dengan yang saya alami dalam perjalanan karir saya lebih dari sudah 25 tahun lebih ini. Yang pertama adalah empati. Kalau kita berempati, kita mudah sayang sama pelanggan kita merasakan betul apa yang dia rasakan, tanda kutip penderitaan yang paling berat gitu ya. Penderitaan paling berat adalah contoh Gojek dan GoFood tadi. Malam-malam sedang rapat, lapar, nggak tertolong. Itu kan berat sekali. Nah, ini memunculkan kreativitas dan inovasi. Intinya adalah empati. Yang kedua adalah kita sebagai talenta di perusahaan, kalau kita menjalankan sesuatu yang rutin, ya, kita harus ngerasa ini bahaya. Kenapa? Ini pasti harus muncul adanya kreativitas dan inovasi lanjutan. Karena kalau yang rutin biasanya membuat nyaman. Kalau membuat nyaman walaupun belum ada apa-apa, triggerlah diri Anda dengan berpikir keras supaya ada perubahan, ada kreativitas. Mungkin lebih cepat, mungkin lebih berkualitas dengan mengupayakan solusi. Tadi teman-teman sudah menuliskan di chat
berpikirnya out of the box. Saya ingat salah satu Menteri Kominfo namanya Pak Rudiantara bahkan lebih dari berpikir out of the box. Paksa diri untuk berpikir thinking without box. Jadi silahkan berimajinasi luar biasa. Imajinasi yang bagus yang memang kemudian ditambahkan empati, kemudian bisa memberi manfaat yang banyak dan itu secara korporasi kemudian bisa menjadi produk unggulan baru, maka dengan thinking out of the box itu rezekinya akan datang sendiri dari ketimbang kita nggak ngapa-ngapain. Akan nyaman kalau kita nggak ngapa-ngapain, tetapi berarti tidak ada perubahan, tidak ada inovasi dan tidak ada kreativitas. Jadi kalau kita merasa tidak nyaman dengan sesuatu, pancingannya adalah jangan terlalu nyaman dengan kondisi yang biasa begitu saja. Karena kita pasti punya grundelan. Grundelan itu, ini harusnya nggak gini nih. Repot nih kalau bolak-balik harus misalnya buka aplikasinya. Bisa nggak aplikasinya jadi satu semua sehingga kita memudahkan. Ini adalah sebuah pemikiran yang sebetulnya disebut oleh buku-buku itu nyebutnya adalah silent call. Ini adalah panggilan halus supaya kita mengubah keadaan. Nah, mengubahnya gimana? Adalah melalui kreativitas dilanjutkan inovasi. Nah, mungkin kita sampai pada pertanyaan saya, bagaimana kita melatih diri sendiri untuk kreatif. Saya buka lagi, silahkan di chat box. Kalau ada teman-teman yang ingin sumbang saran, sudah ada yang nanya malah ini. Oke. Apa kira-kira, bagaimana kita bisa menjadi kreatif? Silahkan ditulis. Adakah resep bagaimana melatih diri kita menjadi kreatif? Nanti yang akan saya sampaikan adalah pengalaman saya, ya. Silahkan. Izin sharing, Bu. Jadi silahkan. Sering menghadapkan diri sama masalah, bukan cari masalah ya, Bu, tapi menghadapkan diri sama masalah. Jadi nanti dari situ kita berpikir solusinya, ide-ide kreatifnya biasanya akan muncul dari situ. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Jadi ini adalah menyiapkan diri untuk menerima tantangan baru, kira-kira gitu. Maka itu saya cocok gitu dengan jawaban itu, karena jangan terlalu nyaman. Kalau nyaman tuh bosen gitu ya, bosen nih kalau saya bilang. Jadi memang harus ada pancingan gitu ya, supaya bisa kita dengan kondisi yang lebih baru. Oke, ada sudah menjawab. Ini yang bertanya tadi adalah kreativitas selalu muncul di saat kepepet atau dalam tekanan. Bisakah kreativitas muncul saat kondisi nyaman? Baik, mungkin langsung saya jawab biar interaktif ya dari Pak Rudi Pringadi ini. Rata-rata memang dalam kondisi tertekan, Pak. Contoh saya tadi adalah saya aslinya tertekan, di mana saya harus memimpin tim supaya membebaskan dari menteri yang tidak nanti mencela bau rokok. Itu tuh kan saya dalam kondisi tertekan. Itu biasanya muncul. Tetapi kalau bisakah kreativitas muncul dalam kondisi nyaman? Ini bisa. Ini adalah harus self-triggering. Jadi kita harus trigger diri kita sendiri. Harus ada trigger. Betul, saya sudah dibantu jawab oleh Mas Teguh Arif tadi. Jadi kalau kondisinya biasa saja, ini kita yang harus wasas. Bener nih, sampai nanti saya selesai kerja ini akan begini-begini aja. Kok nggak ada kemajuan? Nah, ini sudah merupakan hal yang bagus untuk bisa menciptakan kreativitas. Baik, mencoba hal baru lewat jalan A biasanya, terus lewat jalan B, kemudian peka terhadap sekitar dan mencoba memberikan solusi. Mas Abu Zahwa, Mbak Anissa, betul. Mas Akung, berpikir secara luas, itu juga betul. Jangan itu saja, ini out of the box mungkin maksudnya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin izin ini sekedar sharing. Ini mungkin tadi sudah dijawab sama siapa tadi? Abdillah atau siapa tadi yang menjawab? Bagaimana kita memacu diri untuk kreatif? Yang pertama adalah masuklah pada lingkungan dan tugas baru. Berani menerima tantangan. Kalau nggak ada yang ngasih tantangan, ya kita menyediakan diri. Jual dirimu untuk bisa ada orang lain yang menantang pekerjaan yang lebih challenging. Atau tugas-tugas lain yang baru. Ini akan membuat kita tidak nyaman, on fire bahasa saya. Dengan kegiatan baru, karena dengan tugas baru men-challenge kita untuk belajar lagi. Nah, yang kedua adalah memang banyak membaca dan setelah membaca merefleksi, read and reflect. Ini jujur, saya yakin kalau para pewarta, para redaktur, nih teman-teman antara yang hadir, tentu ini sudah makanan sehari-hari membaca ini. Tetapi kemudian merefleksikan pada kebutuhan kita dan kegiatan kita, ini merupakan kelanjutan yang kami dorong. Saya sendiri mendorong untuk
Membaca is okay, karena itu akan menambahkan referensi. Tapi kemudian setelah membaca, kalau untuk kasusku gimana ya penerapannya? Nah, itu adalah bagian dari mungkin yang ketiga, yaitu banyak bertanya. Bagaimana kemudian kita bertanya pada diri sendiri, karena kalau diri sendirinya nggak bisa menjawab gitu ya, nanti kita akan terdorong untuk bertanya pada orang lain, bertanya pada ahlinya, atau bertanya pada Google lah. Habis itu kita kejar terus kemudian apa sih jawabannya, kira-kira begitu. Saya lanjut lagi. Nah, ini mungkin masuk kepada kebutuhan perusahaan ini, Pak Kus, Pak Slamet. Jadi sebetulnya sore ini kita sharing adalah inginnya bagaimana kemudian inovasi terjadi atau kreativitas terjadi di perusahaan kita masing-masing. Kenapa? Karena ini hukumnya adalah wajib sekali, apalagi di era pandemi. Era nyaman saja sebelum kita memasuki pandemi, sebelum ada disrupsi atau pandemi, kita harus terus melakukan kreativitas dan inovasi. Bagaimana kemudian menumbuhkan budaya kreatif dan inovatif di perusahaan. Jadi corporate innovation, larinya kira-kira begitu. Saya sebetulnya ini adalah catatan untuk para pemimpin. Saya hadir di sini teman-teman antara banyak sekali kepala unit kerja. Terima kasih kehadirannya, dan mungkin dari teman-teman dari yang lain juga pasti saya yakin juga seorang pemimpin di perusahaan masing-masing. Menurut Edgar Schein, culture model ini sudah cukup lama, tapi ada teorinya. Jadi ada 3 hal ini, Bapak Ibu, yang mungkin bisa membantu ini menumbuhkan budaya kreatif di perusahaan. Yang pertama memang artifacts, ini paling jelas ya. Kemudian values adalah nilai-nilai perusahaan, dan yang terakhir adalah assumption. Nah, di antara ini ada garis di mana setengah dari values ini kelihatan ke atas, yang artifacts. Values dan assumption yang di bawah ini sebetulnya yang mengakar ya, ini nggak kelihatan atau invisible. Contohnya apa Bu Nina artifacts? Artifacts itu contohnya, saya boleh ngomong pamer, lantai 20-nya antara ruang redaksi itu sudah mirip CNN. Kira-kira seperti ini ruangannya, ya, gambarnya seperti ini. Jadi diberikan kebebasan, ada kursi big bin gitu ya. Kemudian ada tempat olahraga, ada ngopi, bisa kita bikin kopi, bisa ada microwave, bisa kemana-mana. Tempatnya sangat rileks, ada gazebo-nya, kita akan nyaman di situ. Ini memang adalah bagian dari artifacts, atau kemudian ada tulisan-tulisan tentang semangat di dinding, ada kemudian alat musik, alat olahraga segala macam. Itu adalah hal-hal yang kira-kira bisa membantu kita untuk menumbuhkan budaya kreatif. Paling tidak ruangannya sudah mendukung, seger kita, tidak bekerja di meja yang ada kotak disekat-sekat seperti itu. Nah, yang kedua adalah values. Values ini adalah nilai-nilai. Ini ada yang kelihatan, ada yang enggak. Mungkin di kantor lama saya namanya, kalau value, ada sebuah values yang mengatakan bahwa kalau kerja untuk negosiasi, maka atau sudah memimpin unit kerja, maka ada values yang harus bisa golf. Nah, ini bagian dari nilai-nilai gitu ya. Jadi atau mungkin kalau misalnya bekerja di pabrik rokok gitu ya, di perusahaan rokok, maka orang itu juga harus merokok. Walaupun tidak selalu ya, ternyata ada juga perusahaan rokok yang bosnya malah tidak merokok gitu ya. Nah, ini adalah values, ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Nah, values ini paling gampang ya memang adalah budaya perusahaan. Nah, yang terakhir ini akan sangat mudah membantu menciptakan kondisi kreativitas di dalam kantor dan inovasi adalah assumption. Assumption itu adalah asumsi yang ada di benak kita semua, di benak kita para pegawai. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalnya di dalam unit kerja ini model dari tahun ke tahun, jajaran atau anak buah biasanya agak sulit menyampaikan ide atau terbawa masa lalu. Begitu disampaikan ide itu seolah-olah seperti nggak suka atau dimentahkan oleh atasannya. Nah, ini bagian dari, oh berarti aku nggak bisa dong nih ngusulin. Nah, ini adalah asumsi-asumsi yang tentu saja ini harus dihilangkan. Asumsi-asumsi yang tidak mendukung kreativitas, contohnya misalnya pimpinan diberi masukan marah. Nah, ini akan menghambat kreativitas. Maka ini basisnya adalah sangat kuat, di mana asumsi ini adalah nilai-nilai positif yang
tidak hanya diasumsikan, tetapi oleh perusahaannya bisa dinaikkan lagi menjadi values yang kemudian dipahami dan sifatnya adalah mendorong kreativitas. Misalnya kebebasan berpendapat, kemudian berkolaborasi, kebebasan saling bertukar ide, kebebasan atau diberikan ruang dan bahkan dipaksa untuk melakukan koordinasi dulu sebelum misalnya dikeluarkan SKEP atau aturan tertentu, tetapi kemudian dibahas dulu lintas unit kerja sampai matang betul-betul diantisipasi from end to end, kemudian baru menjadi sebuah keputusan. Ini adalah hal-hal yang di kantor atau di perusahaan harus dipastikan muncul dengan baik sehingga kita asumsi yang melingkupi kegiatan sehari-hari perusahaan ini semuanya positif dan kemudian mendukung munculnya kreativitas. Jadi nggak boleh ada ide yang out of the box, ide gila tadi malah dicela dan kemudian dibully. Nah, orang nggak berani lagi beride kan gitu ya. Ide harus selalu apapun diterima, tetapi kemudian bersama-sama dipikirkan bagaimana itu menjadi sebuah inovasi produk misalnya untuk kemudian bisa diterapkan dan dijual oleh perusahaan itu. Nah, mungkin ini hal yang terakhir, yaitu kalau kita kepala unit tentu kita perlu mendorong tim ya untuk selalu bertanya. Jadi kita menyampaikan tugas, misalnya kita memberikan tugas kepada jajaran kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya balik. Bu, saya ditugasi bikin tabel ini buat apa sih, Bu? Nah, Bu, gimana kalau why? Kenapa kita harus mengerjakan ini? What if? Dan seterusnya. Sang pimpinan, karena pesan saya tadi adalah untuk para leader, adalah beri kesempatan anggota tim tadi menyampaikan pendapat ya. Setelah itu nanti pimpinannya memberikan pemahaman yang sama agar memahami tujuan dan memiliki mindset yang sama dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan lebih senang kalau kita diskusi.